Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 841 sampai 845. Chong menjadi semakin kuat sampai dia merasa sangat gelap, seolah-olah seluruh alam semesta bergetar bersamanya. Dengan datangnya momen kritis, Ye Chong tiba-tiba menerobos pada saat yang sama. Lapisan terakhir kertas jendela ini benar-benar ditembus oleh Zhou Yutong. Ye Chong hanya merasakan ledakan di tubuhnya, dan sekarang dia telah mencapai ranah prajurit misterius. Ternyata Zhou Yutong memiliki fisik yang istimewa, yang pertama kali, sehingga memiliki efek ajaib pada kultivasi Ye Chong. Bahkan Ye Chong pada awalnya tidak memikirkannya. Ye Chong sangat gembira, Zhou Yutong telah banyak membantunya. 1 jam kemudian, keduanya berbaring di tempat tidur. Ye Chong memeluk Zhou Yutong. Zhou Yutong berbaring dengan patuh di lengan Ye Chong, dan dengan lembut menggambar lingkaran di dada Ye Chong dengan tangannya. "Kamu bajingan tua, sekarang kamu bahagia. Aku akan memberikan segalanya untukmu." Zhou Yutong biasanya adalah orang yang riang, sering menamparkan gadis. Sekarang dia telah berperilaku sangat baik. Ye Chong tidak terbiasa. "Hei, Xiao Yutong, mengapa kamu menjadi begitu patuh? Apakah aku menaklukkanmu?" tanya Ye Chong sambil menyeringai. Zhou Yutong tersipu dan berteriak, "Jangan malu-malu, aku hanya ingin memberimu beberapa keuntungan agar kamu tidak kembali hidup-hidup," kata Zhou Yutong dengan tidak tulus. Ye Chong tertawa dan berkata, "Yutong, jangan khawatir, aku pasti akan kembali, dengan seorang gadis sebaik kamu menungguku. Mengapa aku tidak mau kembali? Jangan khawatir." Zhou Yutong mendengus, tetapi dari nada suara Ye Chong, dia melihat kepercayaan diri Ye Chong di masa lalu. Kepercayaan diri semacam ini pernah memberinya rasa aman yang tak terhitung jumlahnya. Dia bersedia untuk mempercayai Ye Chong. "Kalau begitu aku akan menunggumu kembali, ayo lakukan lagi," kata Zhou Yutong dengan wajah memerah. Ye Chong menyeringai, "Tidak, sekali sudah cukup." "Setidaknya 100 kali, Zhou Yutong berkata, tidak tahu malu. "Sore ini adalah batas waktu yang diberikan oleh Lin Zhongzheng." Ye Chong masih belum muncul, tapi orang lain datang. Berita keluar dari Yu Cheng pagi-pagi sekali bahwa 3 guru internal yang diperbantukan dari provinsi lain datang ke Yu Cheng untuk menyelesaikan masalah ini. Dunia seni bela diri bersorak untuknya, dan pemimpinnya adalah Guan Rifeng. Guan Rifeng adalah tetua agung dari Gunung Qingyun. Gunung Qingyun memiliki sejarah panjang dan status tinggi di dunia seni bela diri. Dikatakan bahwa di Gunung Qingyun, ada banyak tuan seperti awan, dan banyak yang sopan dan saleh. Itu adalah tempat suci yang didambakan oleh banyak praktisi seni bela diri. Tetapi penerimaan magang di sana juga sangat ketat, tanpa bakat tertentu, tidak ada cara untuk masuk. Oleh karena itu, sebagai penatua agung Gunung Qingyun, Guan Rifeng pasti berada pada level Master Super. Sore itu, pesawat Guan Rifeng tiba di Bandara Yu Cheng Dadu. Orang-orang dari dunia seni bela diri pergi untuk menyambutnya, pemandangannya megah dan perkasa. Sementara semua orang menantikannya, seorang lelaki tua berambut putih keluar. Meskipun dia terlihat sangat tua, dia sehat dan kuat, dan tubuhnya sekuat anak laki-laki berusia 20-an. Semua orang bergegas menemuinya. "Kamu pasti penatua Guan. Hebat, tetua Guan, kami menantikan Anda seperti menantikan bintang dan bulan." "Tetua Guan, kami bergantung pada Anda untuk urusan Yu Cheng kami." Guan Rifeng mengangguk dan berkata, "Tujuan turun gunung lain kali adalah memberantas kejahatan. Dan kamu berani melakukan kejahatan di bawah Lang Lang Qian Kun, sial." Semua orang langsung bersorak. Guan Rifeng datang dengan seorang murid. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia tiba di Yu Cheng adalah mengirim seseorang untuk menulis surat perang ke Qian Yuan Tengying.
Malam ini, Wujiang Guan Xinting bertempur sampai mati. Di malam hari, di tepi sungai Wujiang di Yucheng. Sungai Wujiang saat ini sangat ramai, karena semua murid dari sekte besar di Yucheng dan semua murid dari puncak gunung telah sampai di sini. Tak satu pun dari master sekte ada di sana, karena semua karakter itu ditangkap oleh Qian Yuan Tengying. Termasuk Yi Zhangqing juga datang bersama orang-orang, kecuali dia, Kuang Batian, Taisan dan 3 orang lainnya masih di bawah kendali Qian Yuan Tengying. Sungai Wujiang, terdapat pavilion Guanxin di tengah sungai, konon merupakan situs bersejarah 500 tahun yang lalu. Pavilion ini dibangun dengan sangat indah dan memiliki makna sejarah yang kuat, merupakan peninggalan budaya utama yang dilindungi. Di tepi sungai, Guan Rifeng sedang duduk di kursi guru besar, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Muridnya Liang Qingyin berdiri di sampingnya. Di belakang keduanya, ada lingkaran orang, 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Zhu Jiayin juga membawa orang-orang dari saluran ketiga, dan dia diam-diam mengatur tentara dari saluran ketiga. Kemudian, dia berjalan ke Guan Rifeng. Elder Guan, seberapa yakin Anda? Terus terang, kemampuan Qian Yuan Tengying ini benar-benar luar biasa. Bahkan bos kami telah ditangkap. Anda tahu, dia adalah prajurit peringkat Huang. Zhu Jiayin berbisik kepada Guan Rifeng. Dia memberitahu Guan Rifeng informasi ini, berharap untuk mengingatkan Guan Rifeng. Guan Rifeng hanya mendengus dingin. Benarkah Qian Yuan Tengying memiliki kemampuan seperti itu? Kalau begitu aku akan bertemu dengannya sebentar hari ini. Guan Rifeng sama sekali tidak peduli. Saat ini, Ye Chong tiba-tiba memanggil Zhu Jiayin. Jiayin, aku akan pergi sekarang. Di mana alamatnya? Ye Chong baru saja keluar dari rumah Zhou, dan hari sudah hampir malam. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, itu akan terlambat. Jadi saya menelepon Zhu Jiayin dan ingin menanyakan alamatnya. Zhu Jiayin memberitahu Ye Chong tentang pengalaman Guan Rifeng hari ini. Dia memberitahu Ye Chong bahwa semua orang ada di pihak Wujiang sekarang. Oke, aku akan bergegas sekarang. Ye Chong menutup telepon setelah selesai berbicara. Setelah menunggu kurang dari 10 menit, Qian Yuan Tengying dan Lin Zhongzheng akhirnya tiba. Di belakang mereka, ada 4 budak yang menyerah. Tangan budak itu menekan seseorang. Itu adalah Yu Daye. Yu Daye mengalami depresi saat ini, dan jelas bahwa cedera seriusnya menjadi semakin serius. Keempat budak itu berasal dari seni bela diri, dan semua orang mengenal mereka. Salah satunya adalah kepala sekte, tapi sekarang dia telah menjadi anjing lari orang lain. Ini membuat banyak seniman bela diri sangat tidak tahu malu dan memandang mereka dengan jijik. Dan murid sekte di bawah kepala sekte juga datang. Melihat bahwa kepala mereka telah menjadi budak orang lain, murid-murid ini menundukkan kepala karena malu. Kerumunan berbisik sebentar, di mata mereka, Qian Yuan Tengying hanyalah seorang lelaki tua kurus. Tanpa diduga, ternyata sangat kuat. Melihat Lin Zhongzheng dan Qian Yuan Tengying mendekat, banyak orang tanpa sadar mundur 2 langkah. Guan Rifeng dan muridnya Liang Qingyin tidak bergerak sama sekali. Tampaknya Anda memberi saya tantangan, Anda Tuan Guan. Qian Yuan Tengying berkata sambil duduk di kursi kosong di sebelah Guan Rifeng. Guan Rifeng mengangguk, Tuan, saya mengagumi keberanian Anda berani menantang saya. Apakah Anda tahu bahwa jika Anda kalah, Anda akan mati? Kata Qian Yuan Tengying, hehe, kamu anjing Jepang tua, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Guan Rifeng mencibir. Qian Yuan Tengying tidak marah, dan sedikit tersenyum, Tuan, Anda sangat kasar. Berhenti bicara omong kosong, ayo mulai, kata Guan Rifeng. Qian Yuan Tengying melambaikan tangannya, hanya untuk melihat bahwa Lin Zhongzheng mengerti dan maju 2 langkah. Setelah itu, Lin Zhongzheng melompat sejauh puluhan meter,
dan mendarat langsung di paviliun Guanxin yang jaraknya puluhan meter. Langkah ini mengejutkan semua orang. Meskipun ini semua adalah praktisi seni bela diri, tidak satu pun dari mereka yang dapat melakukannya. Lagi pula, tidak semua orang adalah prajurit peringkat kuning. Guan Rifeng mencibir, "Xiao Liang, kamu naik." Liang Qingyin menjawab, lalu melompat dengan cara yang sama, hampir dengan postur yang sama dengan Lin Zongzeng, dan mendarat di Guan Xinting. Liang Qingyin hanyalah seorang pemuda berusia 30-an. Melihat dia masih muda, Lin Zongzeng tidak bisa tidak membencinya, dan mencibir, "Nak, apakah tuanmu mengirimmu ke sini untuk mati, Liang?" Qingyin mendengus dan berkata, "Tidak pasti siapa yang akan menang hari ini." Keempat budak itu menangkap Yu Daye dan berdiri di samping Qian Yuan Tengying. Zhu Jiayin diam-diam mengawasi mereka, bertanya-tanya apakah ada cara untuk menyelamatkan Yu Daye. Gerakan kecilnya tak luput dari perhatian Qian Yuan Tengying. Dia terkekeh dan berkata, "Jangan delusi, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dariku." Jelas, Qian Yuan Tengying menangkap Yu Daye di sini dengan tujuan membuatnya menguntitnya. Meskipun, dia tidak takut pada siapapun dalam hal kekuatan. Namun, pada akhirnya saluran ketiga tetap bisa memobilisasi kekuatan teater. Jika kekuatan resmi benar-benar terlibat, bahkan jika Qian Yuan Tengying adalah prajurit kuning yang sangat kuat, tidak mungkin melawan senjata berat seperti bola meriam. Kemampuan Qian Yuan Tengying hanya bisa menangkap peluru dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan orang lain menyelamatkan Yu Daye. Saat berbicara, dua orang di paviliun Guanxin sudah mulai berkelahi. Sekte King Yun layak menjadi sekte otentik di dunia seni bela diri, menerima murid dengan sangat ketat, hanya menerima mereka yang berbakat. Meskipun Liang Qingyin ini berusia 30-an, dia telah mencapai tingkat prajurit tingkat Huang, dan dia berada di ranah Dacheng. Dia dan Lin Zongzeng bertarung bola balik, tanpa kehilangan angin sedikit pun. Melihat hal tersebut, Yu Daye merasa sedikit malu. Basis kultivasinya dari seorang prajurit peringkat kuning milik Rana Xiaosheng. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah tak terkalahkan di dunia. Namun, dalam beberapa hari terakhir, para master muncul satu demi satu, yang membuatnya tak terduga. Baik Lin Zongzeng dan Liang Qingyin sangat kuat, dan mereka menyerang satu sama lain dengan bang bang bang. Buntut dari dampak gaya tersebut menghancurkan pagar dari balok berukir dan bangunan yang dicat di paviliun Guanxin. Ratusan tahun monumen bersejarah telah dihancurkan dengan begitu mudahnya. Semua orang terkejut menemukan bahwa setelah puluhan putaran, Lin Zongzeng secara bertahap kehilangan angin. Lin Zongzeng sendiri bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain, yang jauh lebih muda dari dirinya, memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Mungkinkah itu Ye Chong yang lain, terlalu banyak jenius muda seperti ini? Hanya Guan Rifeng dan Qian Yuan Tengying yang menyaksikan dengan tenang, seolah-olah mereka tidak tertarik dengan pertempuran ini. Lin Zongzeng bertarung semakin kacau, dan akhirnya Liang Qingyin berhenti sejenak dan meninju jantungnya. Lin Zongzeng merobohkan sebuah pilar, terbang lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke dalam air. Dengan suara, puff, percikan besar air diaduk. Melihat adegan ini, semua orang bersorak, "Newbie. Aku Cao, kupikir mereka adalah iblis yang tak terkalahkan, ternyata tidak lebih dari itu." 10 detik kemudian, Lin Zongzeng muncul dari air dan merangkak ke pantai karena malu. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Jika bukan karena energi sejati pelindung tubuh Qian Yuan Tengying di tubuhnya, dia mungkin telah dipukuli sampai mati oleh lawan. "Tuan Qian Yuan, saya kalah." Qian Yuan Tengying mendengus dingin, dan berkata dengan dingin, "Tuan Lin, Anda telah bekerja keras." Pada saat ini, Liang Qingyin terlihat berdiri di paviliun Guanxin yang miring.
Kemenangan ini membuatnya gembira. Dia berpikir, sebelum saya datang ke sini, saya mendengar betapa kuatnya para pembunuh ini. Sekarang, tampaknya tidak lebih dari itu. Sepertinya, saya tidak perlu guru untuk mengambil tindakan. Saya membersihkan mereka semua sendirian. Memikirkan hal ini, Liang Qingyin mengulurkan jari, membungkuk ke arah Qian Yuan Tengying, dan berteriak, "Kemarilah." "Hehe, anak bodoh," Qian Yuan Tengying mencibir. Saya melihat Qian Yuan Tengying tiba-tiba menjentikkan tangannya, mematahkan sandaran tangan kursi. Kemudian, dia melemparkan sandaran tangan itu ke Liang Qingyin seperti senjata tersembunyi. Itu baru saja mengenai kaki Liang Qingyin. Qian Yuan Tengying menuangkan energi sejati ke dalam separuh kayu ini, dan ketika kayu itu menyentuh tanah, ia meledak. Dengan ledakan keras, seluruh paviliun Guanxin hancur berkeping-keping. Kekuatan ini sebenarnya lebih kuat dari bola meriam, bangunan ratusan tahun yang lalu, bahkan tanpa reruntuhan, berubah menjadi tumpukan bubuk, mengambang di atas air. Jika Liang Qingyin tidak berlari secepat itu, dia mungkin telah berubah menjadi tumpukan puing saat ini. Liang Qingyin menyentuh air beberapa kali, dan akhirnya mendarat di atas sebatang kayu seukuran wastafel. Pada saat yang sama, Qian Yuan Tengying berdiri, berjalan menuju Jiangxin seolah berjalan di halaman. Semua orang terkejut menemukan bahwa Qian Yuan Tengying tampaknya berjalan sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, Qian Yuan Tengying sudah muncul di depan Liang Qingyin. Liang Qingyin masih muda dan kuat, tanpa rasa takut. Dengan teriakan keras, dia terjerat dengan Qian Yuan Tengying. Pada saat ini, Ye Chong akhirnya tiba. Zhu Jiayin sangat senang melihat Ye Chong. "Ye Chong, kamu di sini?" Melihat nama Ye Chong, mereka semua memandang Ye Chong. Ini adalah orang yang dipanggil oleh Qian Yuan Tengying. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Ye Chong adalah pemuda yang begitu muda. Kemampuan seperti apa yang dia miliki? Mengapa Qian Yuan Tengying bersikeras membiarkannya muncul? Bagaimana situasinya sekarang? Ye Chong bertanya. Zhu Jiayin memperkenalkan, Tuan Guan dan murid-muridnya dari provinsi lain sangat kuat. Mereka telah mengalahkan bajingan Lin Zongzeng itu. "Hehe, Lin Zongzeng, itu normal untuk mengalahkan sampah itu." Ye Chong tertawa. Sebenarnya, Ye Chong tidak berbicara besar. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa mengalahkan Lin Zongzeng hanya dengan jentikan jari. Namun, kata-kata Guan Rifeng benar-benar tidak terdengar bagus baginya. Dari mana asal anak gila ini? "Tetua Guan, dia adalah Ye Chong," Zhu Jiayin berkata dengan tergesa-gesa. Guan Rifeng mendengus dan tidak melanjutkan bertanya. Saat ini, Ye Chong menemukan Yu Daye. Yu Daye tampaknya terluka parah dan ditembaki oleh 4 orang. Dan di samping mereka, hanya ada satu Lin Zong yang terluka parah. Ye Chong sedikit tersenyum, menggerakkan tubuhnya, dan dalam sekejap mata, dia telah merobohkan keempat budak itu dan menyelamatkan Yu Daye. Ketika orang lain tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi, Ye Chong sudah berhasil. Lin Zongzeng bereaksi dengan cepat. Ye Chong, berani merampok seseorang. Saat dia berkata, dia menamparkan punggung Ye Chong. Kali ini, Ye Chong tidak bersembunyi atau menghindar, tidak peduli seberapa kuat Lin Zongzeng. Meskipun Lin Zongzeng terluka, kekuatannya masih ada. Telapak tangan ini mengandung esensi dari kultivasinya selama puluhan tahun. Dengan telapak tangan ini, meskipun itu adalah batu, ia akan hancur. Sebelum semua orang terkejut, Lin Zongzeng menamparkan punggung Ye Chong dengan telapak tangannya. Terdengar bunyi, klik, seperti suara tulang patah. Lalu Lin Zongzeng menjerit, lengannya patah. Lin Zongzeng merasa seolah-olah dia telah ditampar di atas pelat besi besar, dan lengannya mati rasa karena syok. Saat keduanya bersentuhan, Ye Chong meledak dengan aura naga dan phoenix, mematahkan lengan Lin Zongzeng.
Lin Zongzeng mundur ketakutan. Bagaimana Ye Chong menjadi begitu kuat? Tanpa diduga, anak ini juga prajurit peringkat kuning. Ye Chong tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Jadi Guan Rifeng hanya bisa melihat bahwa Ye Chong adalah prajurit peringkat kuning. Namun, ini cukup mengejutkannya. Prajurit peringkat Huang muda seperti itu 4 atau 5 tahun lebih muda dari murid termuda di Gunung Qingyun. Buang-buang bakat untuk tidak memasuki Gunung Qingyun. Memikirkan hal ini, Guan Rifeng memandang Ye Chong dan berkata, "Nak, menurutku kamu memiliki bakat yang bagus, belajarlah berlatih denganku." Tetua Agung Gunung Qingyun membuang cabang zaitun. Ini membuat yang lain iri, dan mereka semua memandang Ye Chong dengan iri. Menjadi murid Gunung Qingyun, ini adalah hal yang luar biasa untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Chong langsung menolak, lupakan. Ye Chong berpikir, jika saya benar-benar mengikuti Gunung Qingyun untuk berlatih, bukankah itu akan menunda proses kultivasi saya? Guan Rifeng sedikit tidak senang. Apa, merendahkanku? Masih meremehkan Qingyunmen? Ye Chong tersenyum dan tidak menjawab. Tapi dari ekspresinya, Guan Rifeng tahu bahwa Ye Chong memandang rendah dia. Zizi merajalela, Guan Rifeng sangat tidak senang. Melihat adegan ini, Zhu Jiayin dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bukan lawanmu, jadi, Penatua Guan, jika kamu bisa bergandengan tangan dengan Ye Chong, kamu akan bisa menyingkirkan iblis ini untuk orang-orang. Hehe, aku perlu bergabung dengannya. Guan Rifeng mencibir, biarkan dia menonton dari samping. Kalau tidak aku akan terganggu untuk melindunginya. Ye Chong hanya mengangkat bahu. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan kesombongan seperti itu. Dia melihat pertempuran di atas air. Liang Qingyin mampu melawan Qian Yuan Tengying selama lebih dari selusin ronde, luar biasa. Pada awalnya, Lin Zongzeng dan Yu Daye sama-sama dibunuh oleh Qian Yuan Tengying dalam sekejap. Namun, hasilnya sudah jelas, Liang Qingyin hanya bertahan. Benar saja, hanya Qian Yuan Tengying yang melihat peluang, dan semburan energi sejati meledakkan tubuh Liang Qingyin. Yang terakhir memuntahkan seteguk darah, dan terbang langsung di atas permukaan air lebih dari 10 meter seperti bola. Jika bukan karena tembakan tiba-tiba Guan Rifeng, setelah menahan Liang Qingyin dan menghilangkan sebagian besar kekuatan Qian Yuan Tengying, Liang Qingyin mungkin telah meninggal saat ini. Liang Qingyin berkata dengan malu, "Tuan, saya telah mempermalukan Anda." Hehe. Orang tua ini memiliki beberapa keterampilan, jadi serahkan padaku. Kata Guan Rifeng. Zhu Jiayin membujuk Guan Rifeng lagi. Penatua Guan, kenapa kamu tidak pergi dengan Ye Chong? Jangan bercanda, kamu lihat saja di sini, lihat bagaimana aku mengalahkan. Orang tua ini, Guan Rifeng berjalan sangat lambat, seolah sedang berjalan-jalan. Tetapi semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Guan Rifeng telah berjalan di atas air, dan ritme langkahnya tidak berubah sama sekali. Berjalan di air sama persis dengan berjalan di tanah. Bahkan solnya pun tidak basah, ini luar biasa. Keterampilan seperti ini di permukaan air, seolah-olah berjalan di tanah datar, tidak ada bandingannya dengan lompatan Lin Zongzeng dan Liang Qingyin di atas air barusan. Tidak lama kemudian, Guan Rifeng sudah berjalan di depan Qian Yuan Tengying. Sebenarnya, ini hanya Guan Rifeng yang sengaja memamerkan keahliannya di depan Qian Yuan Tengying. Tapi Qian Yuan Tengying mencibir ini, hehe, mencolok. Apa katamu? Guan Rifeng berkata dengan marah. Qian Yuan Tengying berkomentar, Anda dapat mengontrol Zeki di bawah telapak kaki Anda dan membuatnya menahan kekuatan air dengan sangat tepat. Tangan ini juga tepat dalam mengendalikannya. Namun, Zeki adalah tentang kekuatan. Tidak peduli seberapa tepat Anda mengontrolnya, itu hanya untuk pertunjukan. Itu tidak praktis. Apa-apaan, berhenti bicara omong kosong. Aku akan membiarkanmu melihat apa artinya menjadi luar biasa hari ini.
kata Guan Rifeng. Oke, ayo kita lakukan. Qian Yuan Teng Ying terlihat sangat acuh tak acuh. Untuk master seperti mereka, selama mereka bergerak, itu adalah gerakan yang mematikan. Jika ada yang bergerak lebih dulu, kemungkinan besar cacatnya akan terungkap. Oleh karena itu, Guan Rifeng tetap tidak bergerak, mencari titik lemah Qian Yuan Teng Ying. Sebaliknya, Qian Yuan Teng Ying, yang benar-benar terlihat santai. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Karena Anda tidak mau melakukannya, Tuan, biarkan saya melakukannya." Ada sepotong kayu seukuran telapak tangan yang mengapung di atas air di bawah kakinya. Saya tidak melihat bagaimana Qian Yuan Teng Ying bergerak. Potongan kayu itu tiba-tiba meluncur ke arah Guan Rifeng seolah-olah ditenagai oleh motor, meninggalkan jejak cipratan air putih di belakangnya. Melihat Qian Yuan Teng Ying semakin dekat, Guan Rifeng menjadi lebih berhati-hati. 3 detik kemudian, Qian Yuan Teng Ying sudah tiba di depan Guan Rifeng. Setelah itu, Qian Yuan Teng Ying perlahan mendorong satu telapak tangan, dan Guan Rifeng juga mendorong satu telapak tangan, dan kedua telapak tangan itu bertemu dan saling menempel. Gerakan ini selembut 2 orang tua lumpuh yang sedang melakukan Tai Chi. Itu tampak lemas dan tidak berdaya. Tepuk tangan 2 telapak tangan tidak sekeras tepuk tangan. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi Ye Chong bisa melihatnya dengan jelas. Langkah yang tampaknya lembut ini sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Keduanya bersaing untuk mendapatkan kekuatan internal, yang sangat berbahaya. Jika ada yang tidak berhati-hati, dia akan muntah darah dan mati. Memang tidak terlihat dari permukaan sungai, namun nyatanya air sungai di bawah tempat keduanya berdiri sudah mulai mendidih. Setelah keduanya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, Ye Chong dapat melihat bahwa Guan Rifeng memang memiliki modal untuk dibanggakan, dan dia telah mencapai ranah prajurit tingkat Huang. Namun, ranah Qian Yuan Teng Ying ini bahkan lebih tinggi, karena telah mencapai puncak prajurit peringkat Huang. Qian Yuan Teng Ying berada dalam kondisi yang sama dengan Ye Chong sebelumnya, hanya lapisan kertas jendela yang hilang. Namun, Ye Chong memiliki fisik yang istimewa, dan melalui kultivasi ganda dengan Zhou Yutong, dia akhirnya menembus lapisan kertas jendela ini dan mencapai ranah prajurit misterius. Adapun Qian Yuan Teng Ying, yang telah berlatih selama beberapa dekade, dia tidak pernah bisa menembus lapisan kertas jendela ini. Meski begitu, sebagai keberadaan prajurit tingkat puncak Huang, dia masih tak terkalahkan di seluruh dunia. Faktanya, Ye Chong sudah melihat hasilnya, Guan Rifeng pasti akan kalah. Awalnya malam, dan ada awan api di langit. Keduanya berlanjut sampai matahari benar-benar terbenam dan malam tiba, dan lampu di sekitar sungai Wujiang semuanya menyala. Ruas jalan ini ditutupi oleh orang-orang dari dunia persilatan, jadi tidak ada orang luar yang mengganggunya. Jika orang luar melihat kedua lelaki tua itu berdiri di sungai, mereka mungkin akan menganggap mereka sebagai Raja Naga. Seiring berjalannya waktu, Guan Rifeng merasa semakin berat, dan lambat laun dia menyadari bahwa dia tampaknya bukan tandingan lelaki tua Jepang ini. Kekuatan lelaki tua Jepang ini agak kuat, tetapi sekarang sulit untuk menunggangi harimau. Dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau, karena selama dia menarik kekuatannya sedikit, kekuatan lawan akan menelannya seperti air pasang. Oleh karena itu, tidak ada cara lain sekarang, dan Guan Rifeng hanya bisa bertarung langsung dengan lawan, mencoba menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya. Namun, Qian Yuan Teng Ying tidak memberikan kesempatan seperti itu kepada Guan Rifeng. Saya melihatnya terkekeh, dan kemudian meningkatkan kekuatannya, Tuan. Saya telah sepenuhnya mengeksplorasi kekuatan Anda, saya pikir Anda adalah seorang master, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Anda tidak lagi layak menjadi lawan saya. Qian Yuan Teng Ying langsung mengguncang Guan Rifeng dengan bang. Guan Rifeng merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya,
darahnya langsung berdenyut, dan tubuhnya terbang terbalik. Dia tahu bahwa dalam beberapa saat, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Tanpa diduga, Tetua Agung Gunung Qingyun yang bermartabat akan dibunuh oleh orang Jepang, sungguh memalukan. Tepat ketika dia putus asa, dia tiba-tiba merasakan tangan di belakangnya meraihnya. Terlebih lagi, dari tangan ini, kekuatan yang sangat hangat dan lembut mengalir masuk. Kekuatan ini benar-benar melepaskan kekuatan Qian Yuan Tengying sepenuhnya. Guan Rifeng melihat ke belakang, dan Ye Chong yang baru saja menyelamatkannya. Kamu, Guan Rifeng terdiam karena terkejut. Kamu menyelamatkanku. Liang Qingyin berkata, Tuan, jika bukan karena pria ini, kamu akan menabrak batu di belakang itu hilang. Dia benar-benar berkeringat dingin. Jika dia benar-benar menabrak batu, itu akan menjadi kipas yang menghancurkan, dan dia pasti akan mati. Namun, selain rasa takut dan takut, Guan Rifeng lebih terkejut. Awalnya, dia mengira Ye Chong hanyalah prajurit kuning biasa, mungkin di tingkat junior. Tapi siapapun yang membayangkannya, ternyata Ye Chong akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, hanya berdasarkan gelombang energi sejati yang mengalir ke tubuhnya barusan, Guan Rifeng dapat menilai bahwa tingkat kultivasi Ye Chong jauh lebih tinggi daripada miliknya. Seharusnya mencapai puncak prajurit peringkat Huang. Guan Rifeng berpikir demikian. Cara dia memandang Ye Chong juga berubah, sedikit iri, sedikit malu, dan sedikit serakah. Iri adalah iri karena Ye Chong begitu kuat di usia yang begitu muda. Malu, karena dia ingin mengambil Ye Chong sebagai muridnya sebelumnya, tapi dia tidak mampu seperti Ye Chong. Adapun keserakahan, dia ingin Ye Chong bergabung dengan Gunung Qingyun, sehingga Gunung Qingyun menjadi lebih kuat di masa depan. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Guan Rifeng juga kalah. Ini adalah tetua Gunung Qingyun, mereka semua dikalahkan. Seberapa kuat iblis bernama Qian Yuan Tengying ini? Siapa yang masih menjadi lawannya? Sekarang, harapan mereka yang baru lahir telah pupus. Hanya ada satu Ye Chong yang tersisa, tetapi di usia yang begitu muda. Apakah benar-benar mungkin untuk mengalahkan Qian Yuan Tengying? Semua orang skeptis, jika mereka memiliki pengalaman Guan Rifeng, mungkin mereka tidak akan terlalu curiga. Serahkan sisanya padaku, kata Ye Chong dengan tenang. Lagi pula, Ye Chong datang ke tepi sungai dan terbang ke tengah sungai dengan satu langkah. Kamu adalah Ye Chong? Qian Yuan Tengying menatap Ye Chong dengan tangan di belakang, dengan senyum aneh di wajahnya. Iya, saya, kata Ye Chong. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada Qian Yuan Satomi? Tanya Qian Yuan Tengying. Faktanya, inilah yang benar-benar diperhatikan oleh Qian Yuan Tengying. Itu juga alasan dia mencari Ye Chong. Dia melakukan penyelidikan, dan sekarang Qian Yuan Satomi ini benar-benar terlihat seperti Qian Yuan Satomi. Tapi pikir, tidak, setelah beberapa penyelidikan, Qian Yuan Tengying menemukan bahwa hal yang paling mungkin adalah Ye telah bertindak secara impulsif. Dia menduga itu harus menjadi mantra seperti bertukar jiwa. Qian Yuan Tengying telah lama mendambakan mantra semacam ini, dan dia juga sangat menginginkan teknologi semacam ini. Jika dia menguasai teknologi semacam ini, dia dapat menyebarkan mata-matanya ke seluruh dunia, bahkan di istana. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu harus bertanya pada Qian Yuan Satomi di bawah dirimu tentang pertanyaan ini. Bocah gila, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu? Kata Qian Yuan Tengying, berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Kata Ye Chong, oke, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Setelah selesai berbicara, Qian Yuan Tengying bergerak, meninggalkan hantu panjang di belakangnya, dan bergegas menuju Ye Chong. Detik berikutnya, dia melintas di depan Ye Chong. Kemudian, dia menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya.
Ye Chong mendengus dingin, dan saling menamparkan Qian Yuan Tengying. Bang, terdengar suara keras, kali ini dia mengubah gayanya. Tidak seperti saat Qian Yuan Tengying menghadapi Guan Rifeng barusan. Kali ini, keduanya langsung melepaskan semua kekuatan yang melonjak. Benturan kekuatan yang sangat besar segera menyebabkan percikan air yang besar, seolah-olah sebuah batu besar terlempar ke dalam air dari ketinggian. Pakaian beberapa orang yang berdiri di tepi pantai dan relatif dekat dengan air basah. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat, itu tidak manusiawi. Semua orang menghela nafas. Apa yang tidak diharapkan Qian Yuan Tengying adalah bahwa pada akhirnya, dia benar-benar mundur 3 langkah. Tapi Ye Chong tidak bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Qian Yuan Tengying tidak percaya. Dia mendengar dari Lin Zongzeng bahwa Ye Chong juga seorang seniman bela diri peringkat kuning. Selama itu adalah prajurit tingkat Huang, tidak mungkin menjadi lawannya, karena Qian Yuan Tengying adalah orang yang berdiri di puncak prajurit tingkat Huang. Di mana Ye Chong ini prajurit peringkat Huang, dia jelas menunjukkan kekuatan yang lebih kuat daripada prajurit peringkat kuning. Tidak mungkin, mungkinkah itu seniman bela diri peringkat Xuan? Ada 4 level di Tiandi Xuan Huang, dan semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya. Namun, tidak mudah untuk menerobos dari level kuning ke level misterius. Sejauh yang diketahui Qian Yuan Tengying, di bumi modern, karena kurangnya sumber daya kultivasi, tidak ada yang pernah membuat terobosan dalam 100 tahun terakhir. Oleh karena itu, Qian Yuan Tengying tidak dapat mempercayainya, dan dia tidak ingin mempercayainya. Ye Chong adalah seorang prajurit Xuanji. Ye Chong dan Qian Yuan Tengying berdiri di tengah danau dan menjadi pusat perhatian. Gadis-gadis itu semua memandang Ye Chong dengan kekaguman dan kekaguman. Dan anak laki-laki itu sangat cemburu. Mereka berpikir bahwa di mata semua orang, akan sangat bagus jika mereka bisa melawan musuh. Adapun Guan Rifeng, semakin dia melihat Ye Chong, semakin dia menyukai Ye Chong. Jika kekuatan seperti ini benar-benar dapat direkrut ke Gunung Qingyun, itu akan bagus. Bahkan jika dia tidak memenuhi syarat untuk mengajar Ye Chong, dia masih bisa membiarkan kepala Qingyun mengajar. Memikirkan hal ini, Guan Rifeng menatap Ye Chong lagi, berpikir bahwa Ye Chong tidak akan menolak kondisi seperti itu. Di tengah sungai, keduanya sudah saling bertarung selama puluhan ronde. Qian Yuan Tengying semakin putus asa, kekuatan Ye Chong terlalu kuat. Qian Yuan Tengying mencoba yang terbaik, tapi dia masih bukan tandingan Ye Chong. Mustahil, Qian Yuan Tengying adalah kebanggaan keluarga Qian Yuan, seorang jenius yang lahir dalam 1 abad. Hanya butuh 60 tahun yang singkat untuk mencapai puncak prajurit peringkat Huang. Selama dia diberikan 10 tahun lagi, dia yakin bahwa dia akan mampu menembus lapisan kertas jendela itu dan mencapai ranah prajurit tingkat Xuan. Awalnya, dia mengira akan mencapai ketinggian baru yang belum pernah terlihat selama seabad. Tapi yang tidak saya duga adalah ada langit di luar langit, dan ada orang di luar manusia di Tiongkok. Anak yang kurang dikenal seperti itu sudah menjadi prajurit tingkat Xuan. Beberapa serangan Qian Yuan Tengying semuanya dihentikan oleh Ye Chong, tanpa hasil apapun. Dan Ye Chong melihat peluang, dan menekan kaki cambuk di leher Qian Yuan Tengying. Bang, dengan suara Qian Yuan Tengying langsung dipaksa untuk berlutut. Di mana Qian Yuan Tengying menderita penghinaan seperti itu. Dia menatap Ye Chong dengan ganas, wajahnya penuh ketidakpuasan. Kemudian, Qian Yuan Tengying mencoba yang terbaik untuk berdiri sendiri. Begitu kakinya diangkat sedikit, itu didorong oleh Ye Chong ke tanah lagi. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka bertepuk tangan. Zhu Jiayin juga diam-diam menghela nafas lega. Yu Daye berkata, Tuan Ye benar-benar luar biasa, sudah berapa lama kultivasinya meningkat pesat. Sekarang lelaki tua ini jauh dari lawan Tuan Ye. Zhu Jiayin juga sangat terkejut.
dia sudah mulai saya ragu jenis apa metode kultivasi yang digunakan Ye Chong setiap kali kita bertemu, dia menjadi lebih kuat. Jika tebakan lelaki tua itu benar, Tuan Ye telah mencapai ranah prajurit Xuanji, dan aku adalah orang nomor 1 di Provinsi Beijiang. Seru Yudaye. Zhu Jiayin tercengang. Melihat sosok yang akrab namun asing itu, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di tengah sungai, Qian Yuan Tengying ditekan oleh Ye Chong dan berlutut. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat ini, Ye Chong meninju kepala Qian Yuan Tengying dengan keras. Dia langsung melemparkan Qian Yuan Tengying ke dalam air. Setelah Qian Yuan Tengying memasuki air, ia menghilang tanpa jejak seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Semua orang tercengang, dan mereka lupa bernapas karena ketegangan. Setelah 2 menit penuh, Qian Yuan Tengying masih belum terlihat. Ye Chong, di sisi lain, berdiri dengan santai, tidak bergerak. Orang-orang di pantai tidak sabar, apa yang terjadi? Apakah lelaki tua itu tenggelam? Mungkin, sudah lama sekali, bagaimana orang normal bisa tinggal di air begitu lama? Tapi, lelaki tua itu bukan orang normal. Apakah dia akan tiba-tiba menyerang? Semua orang saling berbisik. Pada saat ini, jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda dapat mendengar suara samar air mengalir, yang sepertinya berasal dari bawah kaki Ye Chong. Tiba-tiba, sekelompok besar air memercik ke permukaan air. Bayangan hitam bergegas menuju Ye Chong seperti bola meriam. Itu adalah Qian Yuan Tengying. Kecepatan Qian Yuan Tengying sangat cepat, dan dia berada di dekat Ye Chong dalam sekejap mata. Qian Yuan cabut pedangnya, teriak Qian Yuan Tengying keras. Pisau yang tergantung di pinggangnya akhirnya keluar dari sarungnya. Lin Zongzheng belum pernah melihat Qian Yuan Tengying menggunakan pisau ini sejak Qian Yuan Tengying muncul. Lin Zongzheng pernah berpikir bahwa ini hanyalah pedang samurai dekoratif. Lagi pula, Qian Yuan Tengying tidak memiliki lawan sama sekali sebelumnya, jadi dia masih menggunakan jurus pamungkasnya. Namun, Ye Chong akhirnya memaksanya untuk menggunakan pisau itu. Saya melihat bahwa Qian Yuan Tengying sangat cepat. Bang, dengan suara, pedang samurai terhunus, dan cahaya dingin menyala, dan menebas Ye Chong dengan kecepatan detik cahaya. Jika ini adalah orang biasa, dia akan terbelah 2 oleh energi pedang sejak lama. Dan Ye Chong hanya mendengus dingin, menghindari pukulan Qian Yuan Tengying dengan menghindar. Qian Yuan Tengying mencibir, dan sebelum pisaunya benar-benar jatuh, dia sudah mengubah gerakannya. Aliran menyapu Qian Yuan, dia memutar pedangnya tiba-tiba, dan kemudian membuat gerakan angin musim gugur untuk menyapu daun-daun yang berguguran, dan menebas ke arah Ye Chong di tengah. Ye Chong mengulurkan 2 jari dan menjepitnya pada bilahnya. Dentang, pedang Qian Yuan Tengying berhenti tiba-tiba, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Dengan pemikiran di benak Ye Chong, gelombang naga dan roh Phoenix mengalir ke jari-jarinya. Udara naga dan Phoenix memiliki efek terbakar, dan pisaunya menjadi panas seperti baja panas dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat Qian Yuan Tengying, dia tidak pernah berharap Ye Chong memiliki tangan seperti itu. Beberapa lepuh tiba-tiba melepuh di tangannya, dan dia melepaskannya tanpa sadar. Pada saat yang sama, Ye Chong menjentikkan pisau dari tangan Qian Yuan Tengying, dan membuang pisau itu. Pedang samurai itu menusuk miring ke permukaan air. Jika seseorang dapat melihat di bawah air, mereka akan dapat melihat bahwa pisau itu langsung memotong dasar air, tertancap di lumpur di dasar air, dan seluruh bilahnya menghilang. Qian Yuan Tengying terkejut. Semua pisau diambil, ini sangat memalukan. Dia bisa kembali dan memotong seppuku. Tahukah Anda, buku rahasia keluarga Qian Yuan adalah teknik pedang Qian Yuan ini. Tapi di depan Ye Chong, dia sangat rentan. Ini adalah celah dalam kekuatan. Lapisan kertas jendela hilang, itu adalah dunia yang berbeda.
Qian Yuan Teng Ying tidak pernah berpikir bahwa rencananya untuk menginvasi Tiongkok akan menemui masalah seperti itu sejak awal. Dia masih meremehkan Huaxia, "Kamu harus mati," kata Ye Chong. "Apakah kamu akan mati di sini?" Qian Yuan Teng Ying tidak berdamai, dan dia memiliki satu langkah terakhir. "Nak, aku akui bahwa keahlianmu sangat tinggi, tetapi jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah melihat Qian Yuan lagi. Yuan Li adalah cantik." Ye Chong mengerutkan kening saat mendengar kata Qian Yuan Li Mei. Qian Yuan Teng Ying juga dianggap tua dan licik. Dia ingin mencoba menyebutkan nama ini. Tetapi ketika dia mengatakan Qian Yuan Li Mei, dia melihat perubahan ekspresi Ye Chong. Tampaknya memang ada hubungan di antara mereka. Taruhan ini dimenangkan. Qian Yuan Teng Ying tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin tahu di mana dia, maka ikutlah denganku." Mengatakan itu, Qian Yuan Teng Ying melompat ke udara, terbang lebih dari 10 meter, dan berlari ke arah timur. Ye Chong mendengus dingin, dan mengejarnya. Semua orang melihat dengan takjub ke arah di mana keduanya menghilang, yang merupakan arah arena bawah tanah tempat konferensi seni bela diri diadakan. Zhu Jiayin buru-buru memimpin orang untuk mengejarnya. Tidak lama kemudian, Ye Chong dan Qian Yuan Teng Ying datang ke arena bawah tanah. Keduanya memasuki lorong bawah tanah satu demi satu. Nyatanya, Qian Yuan Teng Ying sudah menyiapkan jebakan. Saat itu, dia baru saja membuat persiapan yang lengkap, dan tidak pernah menyangka bahwa jebakan ini benar-benar bisa digunakan. Namun, karakternya yang mempertimbangkan masa depanlah yang membuatnya bisa hidup sampai sekarang. Keduanya berhenti di arena di reruntuhan arena bawah tanah. Lebih dari 20 orang masih diikat. "Ini semua yang saya tidak punya waktu untuk membunuh beberapa hari yang lalu." Qian Yuan Teng Ying hanya membunuh beberapa orang setiap hari, dan memberi makan aconitum dengan darah paling segar. Tapi sekarang, aconitum telah tumbuh menjadi ukuran besar, cukup untuk menghadapi Ye Chong. Memikirkan hal ini, Qian Yuan Teng Ying sedikit tersenyum. Dan di antara sekitar 20 orang yang selamat, Kuang Batian dan Taisan sama-sama masih hidup. Ketika mereka melihat Ye Chong, mereka semua sangat gembira. "Bos Ye, selamatkan kami." Kedua bos, yang dulunya adalah sosok yang sangat kuat, sangat cerdas setiap hari, tetapi sekarang mereka berbaring di tanah seperti anjing, dengan pakaian compang camping. Melihat pemandangan ini, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Qian Yuan Teng Ying sedikit tersenyum. Melihat Ye Chong sudah mengejar ke sini, dia tidak terburu-buru. "Di mana Qian Yuan Satomi?" Ye Chong bertanya. "Bersambung."